Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad waja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin qudwatina fid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wah wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati Alena Anda Gupta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Taliba, para hadirin hadirat al-mukarramin ad-dariyun sekalian yang menyempatkan dan diberi kesempatan bersama kembali dengan Anda Gupta pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian kitab kita. Oleh karenanya, mari kita mempersilahkan Andre Turuta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an, wa tafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li solihil amali wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi rahmatika ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Luma' fi Usulil Fiqh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumi fid dharain wa'lam anna al-qiyasa hamlu far'in ala aslin fi ba'di ahkamihi bima'nan yajma'u bainahuma. Dalam bacaan kita ini terkait dengan kias, yaitu persoalan yang terakhir yang biasanya dikaji di dalam ilmu usulul fiqh, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Nah, sekarang kita sudah perkara yang terakhir, yaitu bab al-kalamu fil qiyasi wa bayanu haddil qiyas. Nah, artinya pembicaraan tentang qiyas dan penjelasan mengenai pengertian qiyas. Ya. Nah, jadi sekarang ini kita akan belajar qiyas
dari kitab Al-Luma' fi Ushulil Fiqh oleh Imam Syirazi. Jadi al-qiyas, ya qiyas. Ini saya kira kita sudah biasa ya mempelajarinya ini. Nah, di dalam ushulul fiqh kita akan mengulang bagaimana pandangan Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi dalam kitab Al-Luma' ini. Wa'alam annal qiyasa hamlu far'in ala aslin fi ba'di ahkamihi bima'nan yajma'u bainahuma. Nah, jadi pengertian qiyas yang disahkan oleh Imam Asy-Syirazi. Nah, ketahuilah bahwa qiyas itu ialah hamlu far'in ala aslin. Jadi cabang atau bagian itu dibawa kepada asalnya. Ya, dibawa kepada asalnya dari sudut hukumnya. Ya, jadi hukum yang asal itu diambil kepada hukum far. Bima'nan yajma'u bainahuma, ya dengan makna yang menyimpulkan antara keduanya. Nah, itu yang dimaksud dengan qiyas. Nah, menurut istilah ushulul fiqh. Ya, jadi bagian itu, artinya permasalahan hukum bagian itu kita bawa kepada hukum asalnya. Mungkin yang paling mudah ialah yang mengeluarkan zakat fitrah lah. Ya. Yang dikeluarkan itu kan dari segi kewajiban ialah makanan pokok, ya makanan asal. Ya. Makanan asal ini yang ada di dalam nas ialah makanan orang di tanah Arab, ya. Makan kurma umpamanya, atau makan roti, ya. Jadi makanan pokoknya bukan beras. Kemudian kita di Nusantara ini makan beras, itulah makanan asli kita. Nah, mungkin setengah tempat jagung, ya, itu makanan aslinya. Ya. Jadi untuk mencari hukumnya itu, maka kita jadikan asal. Ya, makanan asal itu, makanan umum itu dimasukkan juga beras. Ya, dikiaskan kepada yang asal tadi, yaitu kurma ataupun gandum. Kemudian hukumnya diambil dari situ. Jadi itulah istilah sah, ya, di dalam ukuran fikih. Walaupun kita masih menggunakan di sini liter ataupun kilo, ya, tapi ini semua adalah merupakan bagian asal hukumnya itu disebut dengan qiyas. Contoh. Begitu juga kalau umpamanya
dalam Al-Quranul Karim hukum menderah ibu bapak itu kan haram. Ya, wala takul lahuma uffin. Ya, jadi perkataan. Bagaimana kalau perbuatan, umpamanya memukul kah, atau apa namanya, artinya berlaku kasar lebih daripada perkataan uff. Uff itu kan ya, artinya sederhana sekali, hanya menegur atau menghardik dan sebagainya. Dan bagaimana kalau dipukul, ditempeleng umpamanya, nauzubillah. Ya, maka hukumnya itu diambil dari dasar kias ini. Tidak boleh kita mengatakan tidak ada hukumnya. Ya, tidak ada hukumnya itu karena dalam Al-Quran kita hanya dilarang berkata kasar. Nah, itulah sedikit contoh ya. Ya, ini bukan penjelasan, tapi hanya mendekatkan kepahaman kita dengan tarif ini. Jadi tarifnya hamlu far'in ala aslin fi ba'di ahkamihi bima'nan yajma'u bainahuma. Ya. Jadi ada dua perkara, yaitu hukumnya ya disamakan antara far dengan asal karena ada makna yang apa namanya, yang dikongsi antara keduanya. Beras tadi dengan kurma itu adalah makanan asas. Ya, memukul dengan berkata-kata kasar, ya, itu adalah kedurhakaan kepada orang tua. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kias. Ya, kias. Nah, jadi ya, kita yang biasa belajar mantik ya agak berbeda sedikit. Ya, mantik akli atau mantik apa namanya, kias mantiki. Karena ada apa namanya, ada susunannya. Ya, ada susunan jalannya pemikiran itu. Nah, dari tarif ya, kemudian menjadi asal, nah, pengertian, kemudian ada namanya kesimpulan, natijah. Jadi ada muqaddimah sughra, ada muqaddimah kubra, dan ada natijah. Itu lain. Nah, kalau di sini ini ya tentang fikih, hukum fikih, haram ataupun halal, apakah dia wajib, apakah dia sunnah, dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi yang jelas kalau kita lihat definisi ini, kias itu juga harus disandarkan kepada nas yang menjadi hukum asli, hukum asal. Ya, tidak boleh hanya menjadi kias, artinya ijtihad saja, ijtihad akli, enggak. Nah, dia harus kembali kepada nas yang menjadi asal hukum ya suatu masalah atau perkara. Nah, jadi definisi yang umum yang menjadi sahih menurut Syirazi ialah hamlu far'in ala aslin bi ba'di ahkamihi bi ma'nan yajma'u bainahuma wa ijra' hukmil asli al far'i. Dan mengalihkan ya hukum asal itu kepada hukum far'a, seperti yang dikatakan tadi. Jadi inilah apa namanya, definisi yang benar, yang dipersetujui oleh ulama mazhab Imam Syafi'i. Wa qala ba'du ashabina al-qiyas huwa al-imarah. Ya, ada juga definisi lain.
Tapi ini definisi yang tidak diterima. Al-qiyas wal amara alal hukmi, yaitu tanda isyarat atas hukumnya. Ya. Waqala ba'dun nas, ada juga sebagian ulama mengatakan yang dimaksud qiyas ialah fi'lul qais, pekerjaan orang yang membuat qiyas, itu yang dikatakan qiyas. Waqala ba'duhum al-qiyas wal ijtihad. Nah, ini yang umum ini biasa. Kita mengatakan qiyas, ya seakan-akan itu adalah ijtihad. Tapi semua yang di bawah ini itu telah ditentang ataupun dipermasalahkan oleh Imam Asy-Syirazi. Jadi beliau mengatakan was-sahih wal awwal. Nah, ini yang dimaksud sahih di sini ialah al-qiyas hamlu far'in ala aslin fi ba'di ahkamihi bimanan yajma'u bainahuma wa ijra'u hukmil asli al-far'i. Itu contoh yang saya berikan tadi. Nah, inilah ya definisinya. Nah, kalau kita belajar ya definisi inilah yang menjadi asas. Yannahu yattarid wa yanakis. Artinya yang yattarid artinya kalau far itu ada, ya maka hukum asalnya itu berlaku. Kalau tidak ada, itu inikas dan nakis. Nah, artinya adanya menunjukkan adanya hukum itu. Tidak adanya maka menunjukkan tidak adanya hukum itu. Jadi dikatakan yattarid wa yanakis. Ala tara annahu biwujudihi yujadul qiyas. Nah, apakah kamu tidak melihat bahwa kalau ada masalah ini hamlu far'in ala aslin ila akhiri, maka disitulah terdapat qiyas. Wa bi adamihi, kalau tidak ada, artinya tidak ada far dengan asal tadi itu, maka tidak ada qiyas. Artinya jadi ada qiyas itu mesti ada al-makis wal aslu, al-makisu alaihi wa al-makis, atau far'un. Nah, jadi mesti ada ada rukunnya, pasti ada. Jadi katakan ittirad wal intiqas. Kalau ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Wa bi'adamihi yudamul qiyas, maka tidak adalah qiyas. Padahal ala sihhatihi, maka ini menunjukkan bahwa ta'rif yang pertama ini adalah ta'rif yang sahih. Wa ammal amarah fala tattarid. Adapun amarah itu ya tidak spontan, tidak beredar sesuai dengan kenyataan. Mungkin ada amarah, ya, tetapi tidak ada qiyas. Ala tara anna zawal asy-syamsi amaratun ala dukhulil waqti wa laysa biqiyas. Ya. Adakah kamu tidak melihat bahwa kalau matahari sudah tergelincir, itu tandanya sudah masuk waktu zuhur. Nah, ini bukan qiyas. Nah, bukan qiyas. Hanya tanda, jadi tanda itu tidak menjadikan sebagai qiyas karena tidak dikiaskan dengan hukmul asli.
Wa fi'lul qaisi aidan la makna lahu. Begitu juga yang disebutkan tadi di atas, ya, perbuatan atau pekerjaan yang melakukan kias itu juga tidak ada maknanya. Yannahu law kana dzalika sahihan, karena sesungguhnya apabila pengertian itu sahih, lawajada ayyakuna kullu fi'lin yafalul qais minal masyi wal qu'udi qiyasan. Semua perbuatan yang dilakukan oleh yang melakukan kias itu, baik dia berjalan, duduk, berdiri dan sebagainya, itu adalah kias. Nah, ini bukan. Ya. Wa hadza la yaquluhu ahadun, dan perkara ini tidak ada yang mengatakan seperti itu. Batal ta'dilu bizalik, dengan demikian definisi semua ini adalah batal. Ya, batalah. Wa amal istihad, adapun ijtihad, dan tadi mengatakan bahwa kias itu istihad, maka bahwa a'ammu minal kias. Sebenarnya ijtihad itu lebih umum. Ya, tidak bisa diparalelkan atau disamakan dan disinonimkan, tidak bisa. Ya. Kias adalah ijtihad. Tapi tidak semua ijtihad adalah kias. Ya, jadi ijtihad lebih umum. Karena ijtihada bazlul majhud fi talabil hukmi, karena ijtihad itu dari sudut pengertian, ya, artinya mengarahkan semua, ya, usaha yang keras untuk mencari hukum sesuatu. Ya, istifrad di dalam fikih, istifrad ataupun bazlul majhud itu mengarahkan semua kemampuan dari segi ilmu, dari segi pengalaman untuk mencari, ya, satu hukum, ya, haram ataupun halal, ataupun hukum syara, wajib, sunnah, makruh, mubah dan sebagainya, maka itu adalah dikatakan ijtihad. Sedangkan kias ini hanya bagian dari kias, yaitu kita memberikan usaha keras untuk membawa hukum bagian sesuatu kepada hukum yang umum. Ya, kemudian disamakan karena ada satu makna ataupun nilai yang dipersamai, ya, sama-sama. Seperti tadi beras dengan kurma ataupun gandum, memukul dengan berkata kasar. Nah, itu perkara-perkara yang mempunyai makna persamaan yang jelas hukumnya di dalam asal, baik Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi wazalika yadkhulu fihi hamlul mutlaqi 'alal muqayyad. Ya, jadi kalau diperhalusi pengertiannya, artinya kalau ada makna yang mutlak, nah, di dalam Al-Quran, kemudian dimasukkan dalam pengertian muqayyad, nah, itu ijtihad namanya, nah, bukan kias. Tertib al-am alal khas, menyusun, merumuskan antara yang makna umum dengan makna khusus, wa jami' al-wujuh allati yutlabu minha al-ahkam. Ya, dan semua perkara di atas ini tertibul awam, hamlul mutlak, itu adalah yutlabu minha al-hukmu, kalau yang dicari adalah hukumnya, maka semua itu laisa biqiyas.
bukanlah satu yang disebut dengan kias. Jadi harus dibedakan antara kias dengan ijtihad. Yang menurut Syekh Siraji di sini, kias itu lebih khusus, ya ijtihad itu lebih umum. Jadi, semua kias itu ijtihad, tapi tidak semua ijtihad itu adalah kias. Karena seperti hamlul mutlak al muqayyad, tibul amal al khas. Ini yang dimaksud ini lafaz-lafaz Al-Quran ataupun lafaz-lafaz hadis seperti yang telah kita baca sebelum ini. Maka itu dikatakan ijtihad, bukan kias. Fala ma'nan li tahdidil qiyasi bihi. Ya, bukanlah makna untuk mengkhususkan kepada kiasnya, tetapi itu adalah hasil ijtihadnya. Ya, jadi di situ kita sudah boleh membedakan dalam istilah antara kias dan ijtihad. Nah, banyak orang yang tidak paham itu, walaupun dia berilmu dia dia tidak bisa membedakan. Kias itu ijtihad itu kias, tidak ada perbedaan. Nah, saya kira itulah sedikit. Jadi yang diakui oleh Imam Syirazi sebagai guru kita dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, maka kalau ditanya apakah yang dimaksud dengan kias sebagai salah satu dasar hukum, dalil hukum di dalam ajaran Islam, maka kita sebutkannya hamlu far'in ala aslin bi ba'di ahkamihi bi ma'nan yajma'u bainahuma wa ijra'u hukmil asli alal far'i. Jadi hukumnya itu sebenarnya tidak ada kalau kita lihat, tetapi karena dikaitkan dengan yang asal, maka hukumnya itu pindah juga kepada yang far atau yang asal. Wallahu a'lam itu ya. Nah, jadi kemudian kita teruskan lagi bab seterusnya, tapi ini masih lagi kias. Bab isbatil kias. Ya, ini bab membicarakan tentang bagaimana mensabitkan, menetapkan kias itu. Wa maju ilal kiasu hujjatan fihi, dan bagaimana menjadikan kias itu sebagai hujjah, sebagai dalil, sebagai dalil. Wa jumlatu, Imam Syirazi mengatakan wa jumlatu, kesimpulannya. Nah, jadi yang menjadi ringkasannya, kesimpulannya. Annal qiyasa hujjatun fi isbatil ahkamil aqliyah, bahwa qiyas itu adalah hujjah, adalah dalil di dalam menetapkan hukum akal. Wa tariq min turukiha, dan satu jalan daripada jalan-jalan mencari hukum akal. Kalau kita bicara hukum akal, maknanya hukmul wajib, hukmul mustahil, dan hukmul jais. Ya, tiga itu. Ya, di situ bedanya dengan hukum syari. Kalau hukum syari kan ada 5 ya 5 yang masyhur: wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Yaitu hukum syara. Jadi menurut Syekh Sahibul Kitab, Imam Syirazi, bahwa kias itu juga merupakan dalil di dalam menetapkan hukum akal. Untuk menetapkan ini mustahil, ini jais, ini wajib.
Wazalika mislu hudusil alam. Ya, seperti umpamanya kita bicara tentang alam ini baharu. Apa artinya alam ini baru? Artinya alam ini ada permulaan apa namanya wujudnya, namanya baru. Dari tidak ada menjadi ada, itu namanya baru. Nah, jadi untuk menetapkan alam ini sebagai baru, ya, bisa didapati melalui kias. Ya, itu sebabnya masuk di dalam kaidah mantik. Al-alamu mutaghayyirun. Ya, alam ini berubah-ubah. Ya, buktinya ini banyak. Ya, kita ini menjadi tua, dari muda menjadi tua. Ya, tumbuh-tumbuhan dari kecil, biji menjadi besar. Semua binatang seperti itu. Jadi al-alamu mutaghayyirun. Wa kullu mutaghayyirin hadis. Ya. Semua yang bergerak itu yang apa namanya? Yang berubah-ubah ini itu adalah baru. Ya. Kalau kadim tidak berubah. Jadi Allah itu kadim tidak berubah-ubah. Nah, jadi al-alamu hadison itu natijanya. Alam ini adalah baru. Wa kullu hadisin la budda lahu min muhdisin. Ini kaidah-kaidah kias semua ini, kias mantiki. Ya, semua yang baru itu mesti ada yang menciptakan. Nah, itulah sebabnya kita meyakini bahwa alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Mesti ada yang menciptakan. Nah, mesti ada kuasa yang menciptakan. Datanglah para nabi menjelaskan bahwa kuasa itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi disitulah kaitan antara ya hukum akal ini dengan hukum syara. Jadi akal itu juga untuk menetapkan hukumnya bisa melalui dengan kias. Nah, itu pandangan Imam Syirazi dan yang kita terimalah. Waminan nasi man angkara zalik. Ada setengah ulama, ya tentu bukan dari mazhab ahli sunnah, dia mengingkari itu. Ya, dia mengatakan tidak boleh kias kita gunakan di dalam hukum akal. Tidak boleh kias itu kita boleh meyakini bahwa alam ini baru, meyakini bahwa alam ini ada penciptanya, isbat as-sani. Nah, ini semua akal melalui kias tadi ini. Ya, kias. Ya, jadi golongan itu mengingkari itu. Ya. Tapi dikatakan oleh Syekh Syarazi, wa dalilu ala fasadi qaulihi. Adapun kerusakan, kesalahan, kekeliruan pernyataan mereka yaitu yang ingkar itu, inna isbata hadhil ahkam la yakhlu imma ayyakuna bid-darurah au bil istidlali wal qiyas. Ya, bahwa menetapkan sesuatu hukum, ya, menetapkan sesuatu hukum itu, ya, la yakhlu imma ayyakuna bid-darurah. Maka biasanya ada 3 perkara yang mesti wujud. Ya, salah satunya yang pertama bid-darurah, otomatis. Ya, otomatis. Ya, seperti umpamanya alam ini baru, itu otomatis tidak mungkin berdiri dengan sendirinya, mesti ada yang menciptakan.
Au bil istidlal, atau dengan menetapkan dalilnya. Ada dalil, adakah dalil akli atau dalil syar'i. Au bil kias, ya, ataupun dengan kias. Jadi untuk penetapan hukum itu kita tidak boleh lari dari ini. Nah, secara otomatis mencari dalil dan mencari kias. Jadi bukan hanya mencari dalil saja, seperti yang biasa kita dengarkan. Kalau ada sesuatu hukum, apa dalilnya? Terkadang tidak perlu dalil, karena sudah otomatis. Ya, akal sudah mendapatkan secara tabii. Ya, secara tabii. Seperti wujudullah. Perlukah ada dalil? Tidak perlu, karena apa namanya, wujud Allah itu lebih terang benderang daripada wujudnya matahari. Nah, itu perkataan para ulama. Jadi tidak perlu ada dalil itu secara otomatis akal kita itu. Walaupun ada dalilnya tadi yang itu. Nah, karena alam ini baru, ya, maka tentu tidak berdiri sendiri, tidak datang sendiri begitu. Mesti ada yang menciptakannya. Ya, itulah yang dikatakan kias. Fala yajuzu ayyakuna sabitan bidarurah. Apa yang dinyatakan di atas tadi ini tentang hudusul alam nisbatus sani, itu tidak mungkin secara otomatis. Ya. Tidak mungkin langsung akal memahami alam ini berubah. Nah, mutaghayyir. Ya, mesti ada dalilnya. Li'annahu law kana kadzalik lam yakhtalif al-uqala'u fiha. Ya. Karena kalau dikatakan bahwa itu otomatis, tentu tidak ada perbedaan pandangan di kalangan para pemikir kita. Orang yang tidak beriman, tidak apa, tentang wujud Allah ini kan masih berbeda-beda. Ada mengatakan ada, ada mengatakan tidak ada. Ya, nah itu maknanya bahwa akal itu tidak otomatis menerima bahwa alam ini ada penciptanya. Ada juga yang mengingkari. Padahal ala anna isbataha bil qiyas. Ya, maka ini menunjukkan bahwa untuk menetapkannya harus melalui kias. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Jadi pertama akal itu mendapatkan al-alam mutaghayyir. Nah, karena nampak. Jadi di mata kita, yang kita rasakan ini semua berubah. Tidak ada yang tidak berubah di apa namanya ini, di benda-benda yang ada di alam ini. Tidak ada yang tidak berubah. Ya, tidak ada. Walaupun yang besar seperti matahari atau langit itu sudah didapati oleh ilmu pengetahuan bahwa itu ada perubahan. Matahari itu semakin hari semakin berkurang panasnya, bukan bertambah panasnya. Itu ditemukan oleh Imam Ghazali itu. Ya, zubul asyams. Ada namanya nazariyat zubul asyamsi. Ya, jadi matahari itu enggak selamanya apa namanya panasnya sama waktu awal, enggak, itu berkurang. Ya. Begitu juga yang lain. Ya, semua berkurang. Semua. Apalagi dengan wujudnya ada gempa lah, ada apalah, ya, gunung yang apa namanya, yang berapi dan sebagainya, itu kan semua merubah, ada pergerakan. Jadi tidak ada yang tidak ada manusia di dunia yang mengatakan bahwa alam ini tetap. Nah, semua mengatakan alam ini berubah. Nah, sedangkan kaidah akli yang tidak ada yang mengingkarinya, kullu mutaghayyirin hadis. Semua yang berubah ini adalah baru. Apa yang namanya baru? Artinya pernah tidak ada kemudian ditiadakan. Kalau pernah tidak ada kemudian diadakan, maka ada pun yang mengadakan. Itu namanya isbatus shani'. Nah, isbat as-shani'. Inilah yang dikatakan
al-istidlal bisyahidi alal ghaib. Ya, artinya kita menjadikan dalil yang nyata ini dalam kehidupan kita bahwa ini adalah berubah, maka disitulah kita jadikan dalil ya kepada perkara yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menemukan yang gaib, yang Allah itu. Kalau tidak seperti itu, bagaimana kita boleh mendapatkan bahwa alam ini ada penciptanya? Sampai sekarang ini teori Big Bang dan sebagainya itu kan teori yang mengingkari ada pencipta alam ini. Seakan-akan alam ini langsung ada begitu. Anda itu tidak bisa masuk akal. Langsung ada begini alam ini dengan teratur dengan bagaimana akal bisa menerima? Ya. Bagaimana akal bisa menerima langsung ada alam yang kita tempati ini seperti ini? Nah, pasti ada yang mengaturnya, ada yang menciptanya, ada yang karena ini pernah tidak ada. Alam ini pernah tidak ada. Itu katakan hadis baru. Terlalu panjang ini. Mungkin saya kurangi sedikit lah ya, terlalu panjang kalau kita mau. Jadi kesimpulannya kias itu bisa menjadi hujah di dalam menetapkan hukum akal. Ya, kalau kita bicara hukum akal itu yang tiga tadi itu wajib, mustahil, jaiz. Ya. Kemudian wa kadzalika huwa hujjatun fi syariat. Kias juga bisa menjadi hujah kepada syara, ya itu memang sudah biasalah. Kita belajar dalam usul fikih ini itu adalah dalil syar'i, apa namanya hukum syar'i, hukum syar'i yang ditemukan melalui kias. Wa tariqun lima'rifatil ahkam. Jadi kias itu merupakan satu manhaj, satu metode untuk mengenali hukum-hukum, hukum syara tentunya. Wa dalilun min adillatiha min jihati syar'i. Dan kias itu adalah merupakan dalil, ya merupakan dalil syar'i dari sudut syar'i. Jadi tidak boleh dikatakan kias itu adalah dalil akli, dan dia dalil syar'i kalau terkait dengan hukum syara. Ya, karena dikaitkan dengan hukum asal yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dicontohkan tadi. Qala Abu Bakar Ad-Dakkak, ya Imam Abu Bakar Ad-Dakkak ini sebagai tambahan saja ini, bahwa kias itu adalah tariqum min turukiha. Ya, itu adalah metode atau jalan daripada jalan-jalan hukum syara. Yajibul amalu bihi. Ya, wajib diamalkan. Ya, seperti kita berkorban dengan kambing, ya. Kita tidak ada unta, kita tidak ada kibas umpamanya, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada, unta pun sudah bisa didatangkan. Nah, sebelum itu kita hanya kambing, kita hanya yang lain, ya, sapi dan sebagainya. Ya. Nah, maka itu adalah yajibul amal bihi, wajib diamalkan. Nah, inilah yang menjadi dasar kita. Uang kertas yang kita pakai sekarang ini, bisa kita pakai bersedekah, bisa kita pakai berinfak, bisa kita gunakan wakaf, bisa kita gunakan zakat dan lain sebagainya. Ya, padahal kalau kita kembali ke hukum asalnya tidak ada. Uang kertas ini tidak ada hukumnya itu. Ya, tapi karena dikiaskan tadi, dikiaskan dengan emas yang punya nilai, dikiaskan dengan perak, maka karena ukuran di dalam berinfak, berwakaf, apa segalanya itu ya semuanya dari segi nilai emas ataupun nilai perak itu di dalam syara. Dalam syara, maka
uang yang kita miliki juga itu wajib dizakati apabila sampai kepada nisabnya. Dan jangan mengatakan tidak wajib, tidak ada disebut di dalam hadis ya, bahwa kalau kamu punya uang sekian juta, sekian puluh juta harus dikeluarkan zakatnya, tidak ada. Yang ada emas ataupun perak. Anda itu dikiaskan. Ya, itulah gunanya kias ini. Jadi kalau orang tidak percaya kias, Anda tidak mau mengeluarkan lah. Untuk apa dikeluarkan? Tidak ada nas yang menunjukkan bahwa uang itu ya harus dizakatkan dan sebagainya. Ya. Dan sekarang ini akhir-akhirnya ada yang memfatwakan seperti itu. Nah, saya pernah baca itu seorang ulama di Lubnan, tidak salah, Syekh, tidak tahu betul atau tidak, Syekh Abdullah Al-Harari namanya. Ya, itu fatwanya seperti ini, bahwa uang kertas yang kita ini, nah, itu sebenarnya tidak wajib dizakati, walaupun kita punya sekian miliar, sekian triliun dan sebagainya, karena itu tidak tidak relevan dengan emas ataupun perak. Ya, itu dia tidak menggunakan kias itu. Padahal dia juga mazhab Syafi'i. Ya, wallahu a'lam. Gimana dia punya pandangan itu. Wa zahaba an-Nazzam. Nazam ini ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah, Syiah, wa ba'dul Mu'tazilah al-Baghdadiyin, dan juga begitu juga sebagian golongan Mu'tazilah di Baghdad, ila annahu laisa bi tariqil ahkam syariah, bahwa kias itu tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum syara. Nah, jadi ada juga ya, wala yajuzu urudu ta'abbudi bihi min jihatil aqli. Ya, begitu juga tidak boleh dilakukan secara ta'abbudi mengikut dasar akal. Jadi akal tidak boleh mewajibkan sesuatu ibadah umpamanya, tidak boleh. Yang mewajibkan itu hukum syara itu harus syara. Ya, itu pandangan Mu'tazilah dan Syiah. Tapi tidak semua ya. Itu dia sebutkan Nazam, Ba'dul Mu'tazilah. Artinya ada juga Mu'tazilah. Dan cuma Syiah ini secara keseluruhan lah. Syiah. Wa qala Daud wa ahlu zahir. Imam Daud ini anak murid Imam Syafi'i, tapi juga pendiri mazhab Az-Zahiriyah, sehingga disebut Daud Az-Zahiri. Itu seperti katakan sini, wa qala Daud wa ahlu zahir, itu mazhab Zahiriyah, yajuzu ayyaridat ta'abudu bihi min jihatil aqli. Ya, sebenarnya akal itu bisa digunakan untuk mendapatkan persoalan-persoalan yang terkait dengan ibadah. Ya. Akan tetapi syara itu, ya, syariah itu ya, mengharamkan atau melarang akal ini berbicara tentang masalah-masalah ta'abudi. Harus kembali kepada Al-Quran ataupun kepada syara. Ya, itu pandangan Daud ya, Az-Zahir. Ya. Wa dalil ala annahu la yajibul amalu bihi min jihatil aqli. Adapun dalil, jadi dia tolak semua pandangan-pandangan ini. Nah, karena yang menjadi pandangan kita tadi ini sudah ada dua kan, bisa menjadi hujah dalam dalil akli, bisa menjadi hujah di dalam hukum syari. Jadi hukum akal, hukum syari, semua kias itu bisa menjadi hujah. Cuma ada tata cara yang dilakukan. Jadi pandangan-pandangan yang syaz yang disebutkan ini, nah ini semua tidak diterima. Hanya diberitakan bahwa kita jangan heran kalau ada orang yang
umpamanya tidak yang melakukan itu, mungkin dia ikut pandangan itu. Wa dalil ala annahu la yajibul amalu bihi min jihatil akli. Adapun dalil mengatakan tidak wajib beramal dari sudut akal. Ya, maka dia beri contoh anna ta'lika tahrimit tafadul alal qaili aw tu'mi fil aqli laisa bi aula min ta'liki tahlili alaihima. Kalau dari segi akal kita lihat, maka susah membedakan itu antara ukuran, ya, ukuran kilo, ya, ukuran berat atau rasa makanan, ya, rasa makanan antara, umpamanya kalau kita mengatakan, mampukah akal membedakan bahwa kalau kita menjual timbangannya sekian, kalau kita membeli timbangannya sekian, mampukah akal mengatakan bahwa itu ada haram? Itu tidak mampu. Sama saja, halal atau haram itu tidak bisa. Yang bisa di sini adalah syarak. Ya, syaraklah karena ada di dalam wailul lil mutaffifina dan sebagainya. Begitu rasa, minuman sama semua, tapi rasanya yang berbeda. Maka akal tidak boleh tidak mampu mendapatkan bahwa hamar itu haram karena rasanya begini. Anda tidak bisa. Sama saja, itu semua adalah minuman. Tapi syarak inilah yang menentukan itu. Jadi kita mengatakan haram berjual beli dengan timbangan yang mengandungi penipuan, haram kita minum khamar dan sebagainya atau narkoba istilah sekarang kita ini, itu hanya karena syarak, bukan karena akal. Karena syaraklah, syariahlah yang mengharamkan perkara itu. Ya, judi umpamanya, akal tidak bisa menetapkan itu adalah tidak boleh. Nah, karena akal itu hanya mengetahui adakah dia wajib, adakah dia mustahil, adakah dia jais. Dia tidak memberikan adakah dia haram, adakah dia halal, atau bukan itu urusannya. Jadi yang mencipta halal haram dan sebagainya ini adalah hukum syara. Itulah sedikit. Walihaza yajuzu ayyarida syar'u bi kulli wahidin minal hukmaini badlan anil akhar. Jadi syara'lah yang memungkinkan untuk mendatangkan hukum itu ya berbeda dengan yang selainnya. Wa idza stawal amrani fit tajwiz batala ayyakuna al-aqlu mujiban lizali. Jadi kalau dua-duanya disamakan, ya maka akal ya tidak wajib ya membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Amma dalil wala jawazu ta'bud bihi min jihadil akli, ya adapun dalilnya yang membolehkan bahwa kita boleh ta'abbud dari segi akal, artinya akal yang mendapatkannya, kita bisa ta'abbud dengan sesuatu perkara. Wa annahu idza jaza ayyahma fi syai'in hukmin li illatin mansusin 'alaiha. Ya, jadi kalau boleh karena ada illat. Ada sebab itu illat ya. Ada sebab yang didasarkan dengan nas mansus. Ya, jaza ayyahkum fi illatin ghairi mansusin 'alaiha. Maka tentu bisa juga dihukumkan dengan ilah yang tidak mansus. Hanya akal yang mendapatkan, tidak ada di dalam nas. Wa yansabu 'alaiha dalilan yutawassalu bihi ilaiha, dan ditetapkan ya sebagai dalil akal yang sampai ke situ.
Ya, saya kira itulah yang apa namanya, yang disebutkan. Ya, jadi ala kulli hal perkara-perkara terkait dengan akal ini ya terkadang itulah yang disebut di sini urudus syar'i bihi wujubul amali bihi wa ijma'us sahabah. Nah, jadi kembali kepada eh, kaidah yang ketiga yaitu ijma. Ya, bukan lagi kias. Warwiya anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Ini tambahan penjelasan lah. Ya, karena idza warada alaihi hukmun. Ya, ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau terdapat suatu hukum, artinya dia mencari hukum sesuatu, nazara fi kitabillah. Pertama dia melihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an Karim. Nah, kalau tidak ditemukan di situ, summa fi sunnati Rasulillah. Ya, kemudian kepada sunnah Rasulullah. Wa illam yajid, kalau dia tidak mendapatkan dari Quran dari sunnah tadi, jama'a ru'asa'un nas. Maka beliau mengumpulkan tokoh-tokoh sahabat, pastasyarahum, kemudian musyawarah. Wa idza istama'a ra'yuhum, kalau ada ijma' di antara mereka ala syai'in qada bihi, maka dia putuskan. Ya. Jadi didahulukan ijma' ya, daripada kias. Ya, ijma' dulu. Ini banyak contoh-contoh di sini tapi saya tidak perlu membacanya. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah menulis surat ya, kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya, fil kitabil ladzi ittafaqan nasu ala sihhati, ya, yaitu dengan kitab Al-Qur'an yang sudah disepakati kesahihannya, yaitu Al-Qur'an Karim. Kemudian Nabi Umar mengatakan dalam surat itu al-fahma fima adda ilaika mimma laysa fil Qur'an wala sunnah. Ya. Artinya hendaklah kamu faham dengan sebaik-baiknya, al-fahma. Apa yang kamu rasakan bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Summa kisil umura inda zalik. Kemudian kiaskan ya masalah-masalah itu untuk mendapatkan hukum yang sebenarnya. Ya, itu al-fahma. Artinya seakan-akan Sayyidina Umar di sini memberikan peringatan pada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, ya, sebagai satu pemimpin daerah dikatakan ya, kalau kamu memutuskan sesuatu, ya, tapi tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah, tidak ada juga di dalam ijma' ya para sahabat ini, maka kis al-umura inda zalik, maka kiaskanlah. Ya, inilah dalil yang dikemukakan oleh Sayyidina Umar bahwa kita perlu juga kias. Ya. Jadi 4, Quran, Sunnah, ijma' dan kias. Wa qala li Utsman radhiyallahu an. Ya, jadi Sayyidina Umar berkata kepada Utsman, "Inni ra'aitu fil jiddi ra'yan fattabi'uni." Ya. Saya melihat kamu dalam jad, ya, ra'yan, satu pandangan, maka ikutilah saya. Waqala lahu Utsman, maka Utsman mengatakan, "Inna tabi' ra'yaka wa ra'yuka rasyid." Kalau kami mengikuti pandanganmu,
maka pandanganmu itu yang benar. Wa inna tabi ra'ya man qablak, tapi kalau kita mengikuti pandangan yang sebelummu, yang ulama sebelum Sayyidina Umar, fa ni'ma zurra'ikan, maka alangkah ya baiknya pandangan itu. Ya, artinya boleh menerima pandangan yang baru ini dan mengukuhkan pandangan yang lama. Ini semua adalah panduan-panduan untuk memberikan pengertian kepada kita pentingnya tadi kias itu. Ya, adakah kias menjadi manhaj lil ahkamil aqliyah atau manhaj lil ahkam asyariyah? Wa qala Ali radhiyallahu anhu kana ra'yi wa ra'yu amiril mu'minin Umar alla tuba'a ummahatul aulad. Pandangan saya dan pandangan Sayyidina Umar Amirul Mukminin, ini kata Sayyidina Ali, bahwa pandangan saya sama, yaitu tidak boleh dijual hamba-hamba sahaya yang sudah menjadi sudah punya anak dari orang yang merdeka. Ini namanya ummahatul aulad. Ya. Wa ra'yil an, dan pandangan saya sekarang, dia rubah pandangannya, ayyabina, boleh dijual karena masih lagi kedudukannya sebagai sebagai hamba sahaya, walaupun anaknya ya sudah merdeka karena diperanakkan oleh orang yang sudah merdeka. Tapi ibunya ini masih tetap, itu pandangan Sayyidina Ali. Ya. Wa qala lahu Ubaidah as-Salmani ra'yu zawaya adlin, ya, pandangan dua orang yang adil, ahabbu ilaina min ra'yika wahdak. Saya lebih suka pandangan kamu berdua dengan Sayyidina Umar daripada pandanganmu yang tersendiri tadi itu. Nah, artinya dia lebih menerima bahwa hamba sahaya menjadi ibu, menjadi istri kepada orang yang sudah punya anak, itu tidak boleh lagi dijual. Itu pandangan pandangan seorang ulama, ya, sahabat Ubaidah Salmani. Ya. Wa fi ba'di riwayat min ra'yi adlin wahidin, atau daripada pandangan seorang yang adil. Artinya dua orang yang adil itu lebih kuat pandangannya bersama daripada kalau ada lagi pandangan baru hanya satu saja orang. Ya, begitu ijma'. Ya, artinya lebih didahulukan daripada kias. Itu maksudnya di sini. Padahal ala jawazil amali bil kias. Nah, maka di sini semua ini perkataan tadi ini itu adalah menunjukkan bahwa tidak boleh beramal dengan kias. Ya. Tapi kalau bertentangan kias dengan ijma', maka kita ambil ijma'. Wa yasbutu bil qiyas jami'ul ahkam syar'iyyah. Jadi qiyas itu tetap kepada semua hukum syara. Ya, hukum syara. Yumaluha wa tafsiluha wa hududuha wa kafaratuha wa mukaddaratuha. Nah, ini semua artinya semua yang terkait dengan ahkam syariah itu, ya, baik jumlahnya, perinciannya dan sebagainya, nah, maka itu semua adalah bisa diterima. Qala Abu Hashim,
Misalnya Abu Hashim ini Mu'tazilah juga ya. La yasbutu bil qiyas illa tafsilu ma warada nasu alaihi. Nah, tidak bisa menetapkan sesuatu hukum dengan kias kecuali dengan tafsil, ya, dengan rincian apa yang ada di dalam nas itu. Ya, itu harus dikaitkan dengan nas asli. Ya, itu pandangan Abu Hashim. Tapi yang tadi yang menjadi kesimpulan Syekh As-Sirazi, ya, itu tidak. Artinya kita bisa terima semua apa hasil daripada kias itu. Wa amma isbatu jumlatin lam yarid bihan nassu fala yajuzu bil kias. Ya, jadi itu pandangan Abu Nas. Wa zalika kamirasil akhi. Ya, seperti mirasnya saudara. Artinya saudara kita, yang kita punya anak sendiri ada, maka itu tidak boleh dikiaskan. Ya, itu pandangan Abu Hashim. Wala yajuzu ayub tada ijabuhu bil kias. Tidak boleh dimulai wajibnya itu dengan kias. Walakin idza sabata bin nas mirasu jaza isbatu irsihi ma'al jad bil kias. Ya, maka boleh disabitkan sebagai kalau ada nas. Itu pandangan Abu Hashim. Tapi ini semua kan pandangan yang lain. Qala ashabu Abi Hanifah, ini mazhab Abu Hanifah. La madkhala lil qiyas fi isbatil hududi wal kafarati wal muqaddarat. Kias itu tidak boleh masuk dalam hudud. Ya, hudud ini ya, nah, termasuklah kisah, termasuklah apa namanya, ini hudud, hukum hudud. Ya, kafara juga begitu, muqaddarat juga begitu. Ya, kan nusubi fi zakawat, seperti nisab zakat. Ya, itu menurut mazhab Hanafi. Mawaqit fi shalah, ya, waktu-waktu sembahyang. Nah, dan ini pandangan Jubai. Artinya semua harus didasarkan dengan nas yang jelas. Tidak boleh melalui kias. Itu pandangan mereka. Nah, kita tidak. Nah, kita boleh menggunakan kias. Wa minhum man qala, ya. Wa minhum man qala, dan ada juga yang mengatakan ya juzu zalika bil istidlal. Ya, artinya boleh dengan istidlal, ya, mencari dalil, bukan kias. Wa dalil ala ma kunna anna hazil ahkam yajuzu isbatuha bi khabaril wahid wa jaza isbatuha bil qiyas ka sairil ahkam. Nah, ini pandangan ya sebagian, itu juga tidak termasuk dalam bab yang diperlakui oleh As-Sirazi. Ini disebutkan semua sebagai untuk melapangkan, meluangkan kita punya ya pemahaman bagaimana ya memanfaatkan kias itu sebagai ya salah satu dalil syar'i. Wa ammal asma wal lughat fa hal yajuzu isbatuha bil qiyas? Adapun nama-nama, bahasa dan sebagainya, ya, bolehkah dinisbahkan dengan kias? Ya, kalau kita kan boleh, sebab kita dibenarkan khutbah dengan bahasa kita sendiri, ya, kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Bugis dan sebagainya. Kawin juga. Nah, padahal kalau tidak ada kias tidak boleh lah, harus dengan bahasa Arab lah semua. Ya, fihi wajahani. Nah, ini pandangan. Asahu ma'anahu yajuz. Ya, jadi yang paling sah boleh. Akan madal dalika fi awalil kitab, itu sudah jelaskan tadi. Jadi kita boleh, ya, boleh menggunakan apa namanya kias pada perkara-perkara yang bersifat nama ataupun bahasa. Wa amma ma tariqul al-'adah wal firqah, ya, adapun yang terkait dengan kebiasaan adat, ya, atau memang apa namanya jibillah, artinya khilqah ini kejadian manusia, ka'akallil haidi wa aksari, ya, seperti berapa lamanya haid wanita, nah, sedikit atau lambat, tentu setiap kawasan ini kan berbeda.
Akalun nifas waksaru, ya, berapa lamanya nifas dan selainnya. Wakalul hamli waksaru, berapa lamanya hamil atau apa namanya, eh, berapa waktu yang sangat sedikit. Fala majala lil qiyasi fihi, maka tidak boleh dikiaskan. Ya, maknaha la yuqalu bal tariqu isbatiha khabarus shadiq. Ya, maka untuk menetapkan hukumnya itu harus sesuai dengan berita atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadzalika ma tariquhu riwayah wasima, ya, kakiranin Nabi wa ifradihi. Ya, seperti Nabi itu ketika haji, adakah dia kiran, adakah dia ifrad, adakah dia tamattu. Nah, ini tidak boleh digunakan sebagai satu apa namanya, eh, kias. Ya, harus mempelajari, dan ulama fikih mengatakan Nabi hanya sekali haji itu, maka ditemukan ada 3 macam haji. Ya, haji kiran, haji ifrad, dan haji tamattu. Begitu juga masuknya di Mekah atau anwar, atau ada gangguan, dia harus apa namanya melawan. Wa ada kulluhu la majala lil qiyasi. Semuanya perkara-perkara ini tidak boleh dikiaskan, tetapi harus ya dicari datanya, nasnya di dalam khabar ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sedikit artinya gambaran mengenai kias. Jadi sekarang ini kita sudah baca 2 ya. Nah, pertama definisi kias. Yang kedua, bagaimana menetapkan kias sebagai hujjah. Ya, mana apa namanya areanya kias itu. Apakah kias itu boleh mendahului ijma atau mesti ijma dulu baru kias. Itu kita sudah sebutkan semua di atas tadi. Saya kira insya Allah kita akan sambung lagi. Ya, mungkin ini terakhir aja lah kita baca ini. Nantinya sudah cukup kias. Kalau ada yang mau memperluas, tujuan kita ini kita mau membaca berkah Kitabul Lumah yang ada di dalam rujukan umat Islam. Ada Kitabul Lumah fil Aqidah, Kitabul Lumah fil Tasawuf, Kitabul Lumah fil Fikih. Inilah yang ketiga. Ada juga Kitabul Lumah fil Lughatil Arabiyyah, tapi saya kira tidak perlu kita baca karena itu hanya terkait dengan bahasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Bang. Terima kasih banyak. Pada malam hari ini telah dipaparkan oleh yang dokter tadi 2 bab. Yang pertama bab 58 tentang kias dan bab 59 tentang bagaimana menetapkan kias dan menjadikannya sebagai hujjah. Baik para hadirin hadirat al-kiram sekalian, selanjutnya disilahkan pada kita semua jika ada hal yang ingin didiskusikan bersama Anda tentang tema pengajian kita pada malam hari ini, yakni al-qiyas. Tafadhal. Disilahkan. Saya pakai. Oh iya, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Silakan, Ya, Ustaz. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami muliakan Pak Prof dan para ulama peserta pengajian malam Jumat ini. Menarik kali Prof, ada maaf nih agak 3 pertanyaan saya ini yang berkaitan dengan kias. Yang pertama ada di surat Al-Fil itu tarmihim bihijarati min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Bisa kan dikias itu tanah liat yang terbakar itu bom nuklir, Prof? Itu yang pertama. Yang kedua, itu di Al-Quran
wala taqrabus shalah wa antum sukara. Kata mabuk ini, Prof, bisakah dikias dengan mengingat harta benda waktu sholat? Atau yang kedua, pikiran melayang-layang. Bisakah disebut mabuk itu? Iya, itu yang kedua. Yang terakhir, Prof. Ya. Ini terjawablah sudah yang saya cari-cari dalam pemikiran Maturidiyah itu tentang mendudukan akal dengan wahyu itu saling membutuhkan. Iya. Ya. Contoh misalnya teorinya filsafatnya Al-Kindi kreasi ex nihilo, penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Berarti sesuatu ciptaan dari Tuhan itu adalah baru dengan melalui proses kira-kira kausalitas atau sunatullah begitu, Prof. Apa yang dikatakan oleh Aristoteles, teori Big Bang itu dentuman besar yang digerakkan oleh penggerak. Penggerak pertama itulah yang disebut Tuhan. Jadi pertanyaan saya, Prof, apakah bisa disamakan proses materi itu adalah baru dengan melalui kausalitas, Prof? Terima kasih Ya. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, silakan Pak. Jawab langsung ya. Iya Pak. Oke. Nah, itu cukup ya, menarik juga pernyataan kias itu. Ini dari segi bahasa. Itu kan agak beda dengan istilah yang dikemukakan tadi. Itu kan tadi hamlu far'in ala asli, artinya membawa. Jadi kalau yang ini yang diterjemahkan tarmihim hijaratan min sijil, itu penafsiran ya, dikiaskan dari segi bahasa itu bolehkah dikiaskan dengan apa yang terjadi ya sekarang ini ya, sekarang ini. Sebenarnya kalau kita lihat ayat ini justru ada yang menafsirkan ya, karena dalam Al-Quran kan tegas ya, itu hijarah dan min ya, jadi ada asal usulnya ya, jadi dari segi tafsir tidak boleh, tetapi ini boleh menjadi motivasi untuk penciptaan akan datang. Jadi bukan diterjemah hijarah dan sebagainya, artinya orang membuat nuklir itu karena termotivasi dengan ayat itu. Jadi ayat itulah yang mendorong umat manusia mengkaji kalau Tuhan boleh mengirimkan ya senjata untuk menghanguskan apa segala ini Abraha, ya, tentu kita juga manusia sekarang ini ya, bisa artinya berpikir bagaimana mengadakan sesuatu yang lebih dahsyat. Dan sekarang ini sudah nampak kan, ya, sudah nampak. Tapi kita mengatakan dikiaskan itu atau ditafsirkan, ya mungkin agak susah lah. Ya kita sebutkan untuk penafsiran. Kita hanya mengatakan bahwa ayat ini yang memotivasi para pengkaji baik Islam maupun yang bukan Islam untuk menghasilkan senjata-senjata nuklir yang kita rasakan sekarang ini. Nah, jadi sepatutnya senjata nuklir ini dicipta oleh umat Islam, karena umat Islam lah yang mempunyai ayat Al-Quran ini. Nah, itu yang mungkin dapat kita pahami. Kemudian yang kedua, kita harus memahami perkataan wa antum sukara itu sakar ya di dalam apa namanya bahasa itu.
bukan dalam pengertian mabuk sebenarnya. Itu hanya penafsiran yang mudahlah dipahami dari orang yang peminum yang mabuk. Tapi maksudnya sebenarnya sakar itu artinya tertutup otaknya. Itu tertutup, itu sakar. Jadi semua benda-benda yang menutup akal ini yang kita sebut narkoba lah atau macam-macam, itu diharamkan ya, karena membawa kepada sakar itu. Sakar itu bukan sekedar memabukkan saja, tetapi menutup akhirnya menjadi ketagihan. Ya, menjadi ketagihan. Itu sebenarnya yang diharamkan. Kalau kita kembali kepada makna sakar, ya, kullu sakarin kullu syarabin muskirin haram. Semua minuman yang membawa kepada menutup ya pikiran ini sehingga tidak boleh lagi berpikir, maka itu adalah diharamkan. Karena termasuk min maqasid syariah hifzul akli. Ya, maqasid syariah itu yang 5 itu yaitu harus memelihara akal. Jadi kalau kita tidak memelihara itu ya, itulah yang dikatakan diharamkan. Jadi itu ada semua rangkaiannya. Ya, jadi saya kira kalau kita terjemahkan suka itu membawa kepada lupa kepada Allah, ya boleh juga. Kenapa kita dilarang? Karena jadi bukan hanya meminum itu, tapi mungkin ada perbuatan lain yang menyebabkan orang lupa ketika dia sembahyang. Maka itu pun sebenarnya tidak dibenarkan, karena tujuan ayat ini adalah memberikan pemahaman bukan hanya sekedar haramnya ya khamar itu, tapi memberikan pemahaman begitu pentingnya orang di dalam sholat itu dalam keadaan sadar, ya, dalam keadaan mengingat Tuhan. Itu dari segi adabnya. Dari segi adabnya. Dan itu kalau kita lihat kan, la taqrabus sholat atau antum, ya, jangan mendekati, bukan mengatakan jangan melakukan sholat, mendekati sama dengan la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ya. Itu dikiaskan ya, zina apalagi mendekati saja tidak boleh, apalagi zina. Mendekati sembahyang saja tidak boleh kalau kita dalam keadaan ya, mabuklah atau apalah. Apalagi kita sembahyang. Ya. Apalagi kita sembahyang. Mendekati aja tidak boleh. Ya. Yang dilarang itu mendekati. Bukan bermakna tidak ada larangan. Kita kita mabuk ketika sembahyang, tidak ada. Yang dilarang itu waktu kita mendekati sembahyang. Ada. Itulah kias ya. Ya, kita kiaskan sembahyang itu dengan mendekati sembahyang itu. Jadi hukum asalnya mendekati, ya mendekati. Sama dengan la taqrabuz zina. Jadi kalau zina tidak apa-apa, yang dilarang itu hanya mendekati saja. Ya, dan mendekati ini tafsirannya banyak sekali. Nah, tafsirannya banyak sekali ya. Dan dari situlah Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan kaidah ya, kaidah kullu amalin yuaddi ila haramin bitahaqquqin fahuwa haram. Semua perbuatan yang kita lakukan yang bisa membawa kepada yang haram secara pasti, maka itu juga haram. Ya, maka itu juga haram. Bizannin bahwa makruh. Kalau ada sesuatu perbuatan kita lakukan bisa membawa kepada haram,
tetapi tidak pasti. Kemungkinannya bisa membawa kepada haram. Ya, maka itu adalah makruh. Ya, makruh. Jadi ini kaidah-kaidah fikih yang relevan dengan kias tadi itu. La takrabu zina, la takrabu sholata. Ya. Nah, sehingga ada juga orang mengharamkan rokok karena itu. Ya. Karena mendekatkan kepada sembahyang dalam keadaan tidak cergas. Ya, tapi ini kan dibantah oleh orang-orang yang katanya saya merokok justru lebih ceria, perasaan saya lebih bagus. Ya, malah lebih bagus cara berpikir saya kalau saya merokok, kan ya, maknanya tidak ada lah seperti itu. Ini kalau kita mau mempertajam ya pemahaman kita. Ya, oleh karena itu di dalam membuat kias itu harus betul-betul pas diterima oleh orang yang sebenarnya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, sebenarnya istilah baru ini, kalau kita kaitkan dengan teori kausalitas itu, teori al-illa wal ma'lul, ya, istilahnya di dalam ada illah, ada ma'lul. Itu dalam falsafah itu juga ada. Ya, artinya seakan-akan yang kita mau tafsirkan ini, penciptaan alam ini adalah musabbab. Ya, sebab itu adalah Allah. Illah itu sehingga dikatakan al-illatul ula, Allah itu illahnya. Ya, alam ini adalah maklulnya. Ya, adalah maklulnya. Tapi kita dalam agama ini mungkin agak susah menerima itu karena seakan-akan maklul itu datangnya dari illah. Ada kaitan. Ya, ada kaitan. Sedangkan istilah hadis dalam bahasa tauhid ini artinya sesuatu yang memang tidak ada, ya, sama sekali, kemudian diadakan. Ya, siapa yang mengadakan? Itulah Allah. Ya, itulah Allah. Jadi kita tidak kaitkan. Memang kalau orang baca falsafah itu dia tidak mengatakan ada pencipta, tapi illah. Dia katakan pada illah. Kecuali kalau dalam tauhid kita baca as-sani'. As-sani' artinya pencipta. Ya, pencipta artinya dari tiada menjadi ada. Ya. Ya, mungkin kalau diperluas, ya dipertajam kajiannya, ya mungkin hampir sama juga kausalitas itu, tetapi pemahaman secara nyata yang mudah itu agak susah karena berbeda dengan keyakinan kita. Nah, keyakinan kita itu Allah ba'inun an sunati. Allah itu sangat berbeda dengan ciptaannya. Nah, itu keyakinan kita. Ya, jadi susah kalau kita katakan illah wa ma'lul, sebab wa musabbab. Ya, susah. Walaupun pemahaman yang hakikinya mungkin bisa kena, tetapi kita takutkan orang memahami lain. Lebih mudah kita pahami Allah adalah as-sani'. Tapi Allah itu sebenarnya itu agama yang menyebut. Ya, akal tidak sampai kepada nama itu. Akal hanya sampai kepada as-sani' atau sampai kepada illah. Ya, sampai kepada illah. Ya, saya kira itu yang yang bisa kita
Kita pahami tadi itu. Kemudian dari sudut penciptaan alam ini, dari pembahasan tauhid itu tidak terlalu susah ya, karena dalam tauhid itu dia apa namanya tidak terlalu mengkaji bagaimana yang kadim ini ya, boleh menghasilkan yang hadis. Ya, bagaimana boleh? Maknanya adakah Allah yang Maha Kadim ini memang mempunyai sesuatu yang bisa menjadi hadis. Jadi itulah sebabnya ulama tasawuf mencipta satu teori Nur Muhammad itu. Ya, kalau kita dalam tauhid, teori la ilaha illallah itu maknanya kita teori as-sani', mencipta. Ya, supaya lebih mudah kita paham, mencipta itu maknanya sesuatu yang apa namanya yang dijadikan jadi perbuatan, bukan muncul dari dirinya. Nah, di situ bedanya ilah wa ma'lul atau istilah teori emanasi. Ya, teori emanasi ada juga. Ya, masa ada ulama tasawuf juga yang terpengaruh dengan teori emanator pelimpahan, melimpah. Ya, nah, itu semua teori-teori itu sebenarnya tidak masalah kita ketahui sebagai satu ilmu, tetapi dari keyakinan kita inilah yang disebutkan di dalam ilmu tauhid, yaitu Allah mencipta alam ini, ya, dan alam ini sama sekali tidak ada sedikit pun yang berasal dari Tuhan. Itu yang disebut Allah ba'inun an makhlukati. Ya. Allah Maha Esa. Maha Esa itu bukan satu, selain dua, selain tiga, semuanya bukan. Satu artinya munfarid, tunggal. Ya, tunggal, samad. Dalam bahasa Arab ini sangat banyak. Itu bahasa Arab sangat kaya. Bahasa yang paling kaya di dunia ini adalah bahasa Arab. Ya, menurut yang ada di rujukan itu adalah 17 juta kosakatanya bahasa Arab itu. Bayang. Juta. Kata lagi kalau bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia berapa ratus ribu. Ya, inilah yang kita pakai nih. Ya, yang kita pakai. Bagaimana bisa menerjemah Al-Quran? Ya, kan sangat-sangat ini sangat susah. Ya, itu sebabnya apa namanya Mufti Brunei dia tidak mau mengatakan terjemahan. Nah, dia hanya mengatakan tafsir. Walaupun di situ terjemahan aja, tapi dia katakan tafsir. Karena terjemahan itu tidak sama dengan asalnya. Ini saya sedikit berikan apa namanya. Tapi begitu hebatnya ya bahasa kita ini. Tadi ada disebutkan ada hijaratan, ada sukara, ya, ada sebab musabab itu semua ada kaitannya as-sunnah. Ya. Ya orang-orang tauhid itu tidak pernah menggunakan istilah al-khalq. Ya. Dia menggunakan al-mubdi, al-mubdi, al-mu'id. Ya, artinya dia mendatangkan sesuatu yang baru. Ya, itu mencipta atau dikatakan istilah apa namanya as-san, membuat. Ya, membuat. Jadi alam ini dibuat oleh Allah. Ya, dibuat. Alam ini dibuat. Siapa pembuatnya? Akal bisa dapatkan, mesti ada pembuatnya. Tidak mungkin ada alam ini kalau tidak ada pembuatnya. Saya kira itu ya, terlalu panjang nanti. Ya.
Jadi saya kira Dr. Abdullah artinya bagus juga Masih Prof. dikaji seperti itu ya supaya lebih mendalam lagi, dan kita harus membedakan antara kajian filsafat dengan kajian tauhid, karena tauhid ini menjadi keyakinan kita. Kalau falsafah itu ya terkait dengan pemikiran kita. Ya, kalau bagus ya bisa turun menjadi satu keyakinan. Itu sebabnya falsafah tauhid tidak boleh dimantik, tidak boleh dipisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pong. Terima kasih banyak. Demikian pula kepada Ustaz Dr. Abdullah. Kembali diberi kesempatan kepada para al-mukarramun. Mungkin masih ada hal yang ingin didiskusikan. Silakan. Baik. Ya. Jika memang sudah dianggap cukup, kami persilahkan Anda Garuda untuk memberkahi pengajian kita dengan doa. Oke, kok ya sudah lama juga itu. Jadi kita sama-sama mengaminkan doa barakat tadariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jam'iyyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين واجعلها منارا أريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدرا أصيلا للشرائع الدينية بمنهج أهل السنة والجماعة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجميع واجعل مؤسساتها التربوية والدعوة الاجتماعية في حفظك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. فقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih kepada para hadirin hadirat karamun sekalian. Semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersua kembali di pengajian berikutnya. Kita akhiri bersama. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.